Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Vidya Amalia dengan NIM 222160554 dari Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang tidak merata menjadi tantangan besar di era digital. Hal yang perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia, kesenjangan pendidikan antara daerah, perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu kritis, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, tetapi faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, perbedaan kualitas pengajaran, kurangnya sumber daya pendidikan menyebabkan anak-anak di daerah itu kesulitan mendapatkan pendidikan yang setara dengan mereka di perkotaan. Kemudian ada banyak masalah-masalah yang lainnya yang terjadi di era pendidikan saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, urgensi masalahnya ialah pendidikan yang tidak merata, akses terbatas ke sekolah, berkualitas di daerah pedesaan, dan faktor-faktor utama penyebab kesenjangan, kemudian sosial dan ekonomi yang tidak merata. Kemudian ada temuan utama. Nah, yang terjadi pada saat temuan utama ialah ketimpangan akses internet, dampak pada kesempatan belajar. Karena akibat kesenjangan ini kita itu mendapatkan dampak yang besar. Dan ada juga keterbatasan materi pembelajaran digital karena infrastruktur digital yang tidak merata sehingga kita mendapatkan keterbatasan digital khususnya bagi daerah-daerah pedesaan. Nah, yang keempat, implikasi terhadap digitalisasi pendidikan. Nah, apa sih relevansinya di bidang PTI? Nah, pendidikan teknologi informasi dapat berperan dalam menciptakan solusi teknologi untuk meningkatkan akses internet, terutama di daerah tertinggal, sehingga mendukung digitalisasi pendidikan secara merata. Nah, itu relevansi di bidang PTI. Kemudian, seperti yang kita lihat saat ini, bahwasanya di gambar ini, anak-anak sekolah itu aksesibilitasnya dalam pergi ke sekolah itu sangatlah susah. Kemudian ada juga anak-anak yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dalam era digital Indonesia tengah giat mendorong transformasi pendidikan melalui digitalisasi. Meskipun upaya ini itu menjanjikan peningkatan akses dan kualitas pembelajaran, realistisnya menemui sejumlah hambatan yang signifikan. Yang pertama, kesenjangan akses internet menjadi tantangan utama di wilayah perkotaan. Infrastruktur digital yang memadai memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai platform dan materi pembelajaran digital. Namun di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, keterbatasan atau bahkan ketiadaan kreativitas internet mengakibatkan perbedaan besar dalam kesempatan belajar. Nah, apa penyebab hal ini? Nah, pembelajaran kesenjangan pendidikan tetapi juga mengurangi daya saing siswa di pasar kerja global. Kedua, kualitas materi pembelajaran digital yang tersedia masih menjadi masalah. Banyak guru harus mencari dan mendaptasi sendiri materi yang ada, sehingga menghabiskan waktu dan tenaga yang seharusnya dapat dialokasikan untuk proses pengajaran. Ketidakmampuan untuk mengakses materi yang berkualitas berdampak pada penurunan mutu pembelajaran secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya kesenjangan pendidikan khususnya di era digital saat ini itu sangatlah berpengaruh untuk kita dan untuk anak-anak yang ingin bersekolah. Selanjutnya, nah, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Subroto tahun 2023 pada Jurnal Pendidikan WeScience, meskipun integrasi teknologi telah meningkatkan keterlibatan siswa dan literasi digital, keterbatasan materi pembelajaran berkualitas masih menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, kesiapan pendidik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan. Nah, banyak guru yang mengaku belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan perangkatnya. Kemudian, memanfaatkan platform learning secara optimal. Dan dalam pelatihan ini menyebabkan
ketidaksiapan dalam merangkul inovasi teknologi, sehingga meskipun tersedia perangkat dan infrastruktur, penggunaannya tidak maksimal. Pengembangan kompetensi guru melalui program pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Seperti yang kita ketahui teman-teman, tidak semuanya itu guru mengetahui tentang platform-platform digital yang ada sekarang, khususnya guru-guru yang mungkin sudah rentan usia. Jadi di Indonesia saat ini itu sangat perlu adanya seminar-seminar pelatihan bagi guru-guru yang mungkin belum paham dan ingin masih banyak belajar dan membutuhkan pengajaran. Dan solusinya ialah seperti tadi, haruslah memaksimalkan pelatihan-pelatihan, seminar agar guru itu dapat mengatasi hambatan-hambatan mereka sendiri dalam mengajar. Nah, seperti yang kita ketahui, penelitian itu menunjukkan bahwa 78% lembaga pendidikan memiliki lab komputer. Namun, hanya 42% yang menyediakan internet berkecepatan tinggi. Nah, dan menandakan keterbatasan akses perangkat dan konektivitas. LMS multimedia interaktif dan aplikasi bahasa merupakan software utama yang digunakan. Di sisi lain, 62 pendidik mengkhawatirkan kekurangan pelatihan dan 80% merasa kewalahan oleh cepatnya perkembangan teknologi. Mungkin mereka merasa kewalahan karena mereka juga mempelajari tahap-tahap awalnya mungkin seperti media pembelajaran, namun pada saat mereka mempelajari media pembelajaran, ternyata ada lagi yang terbaru, media pembelajaran interaktif. Mungkin seperti itu ya. Kemudian, meski demikian, 82% itu guru mencatat peningkatan keterlibatan siswa dan 76% yakin bahwa teknologi memperkuat literasi digital. Nah, temuan ini digarisbawahi perlunya perbaikan infrastruktur dan pelatihan modul kerja lintas pihak. Jadi mungkin untuk saran dan solusinya ya itu, pemerintah itu haruslah memperbaiki infrastruktur dalam pelatihan melalui kerjasama lintas pihak, terutama dalam pendidikan. Nah, apa sih relevansinya di bidang PTI ini? Jadi teman-teman, dari perspektif pendidikan, teknologi informasi itu mendapatkan peluang yang besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini ya. Keahlian di bidang PTI dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan solusi inovatif seperti platform e-learning yang dapat diakses secara luas, aplikasi pembelajaran digital, serta sistem informasi yang mendukung distribusi materi secara merata. Nah, penerapan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan AI, dan cloud computing juga dapat membantu mempersonalisasi pengalaman belajar dan mengoptimalkan proses pengajaran. Nah, untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta investasi dalam infrastruktur digital. Penyediaan materi pembelajaran yang berkualitas dan program pelatihan intensif bagi guru merupakan langkah-langkah krusial. Selain itu, perlakuan konten pembelajaran agar sesuai dengan konteks budaya dan bahasa lokal juga perlu digalakan guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif secara keseluruhan. Meskipun digitalisasi membuka peluang untuk reformasi pendidikan yang lebih modern dan inklusif, tantangan seperti kesenjangan akses internet dan kesiapan pendidik haruslah diatasi. Sinergi antara inovasi, teknologi, dan strategi pendidikan yang terintegrasi menjadi peluang dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif dan merata di era digital. Jadi teman-teman, dari hasil permasalahan ini, pendapat saya pribadi ialah bahwasanya penerapan teknologi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Transformasi digital dapat
dapat meningkatkan akses siswa terhadap materi berkualitas dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Namun, keberhasilan implementasi teknologi sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tantangan seperti keterbatasan akses internet, terutama di daerah, serta kurangnya pelatihan bagi pendidik harus segera diatasi melalui kolaborasi intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan investasi yang tepat dalam pengembangan infrastruktur digital dan program pelatihan yang berkelanjutan, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing siswa di tingkat global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Itu saja dan sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar ya teman-teman. Referensi yang saya gunakan ialah dari jurnal Desi Indrawati Subroto pada tahun 2023 yang menjelaskan tentang implementasi teknologi dalam pembelajaran di era digital, tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.